Saya letih tak terkira, sedih tak terkira, kesepian tak terkira. Di camp kamu merasa sudah mencapai titik terendah dalam hidup. Lalu saat kembali pulang, kamu menyaksikan segala sesuatu yang kamu coba pertahankan telah hancur. Saat kamu menjadi manusia lagi, kamu bisa tenggelam bahkan lebih dalam ke sumur penderitaan yang tak berdasar. Kalau saja aku tidak memiliki sikap positif sekuat karang ini terhadap kehidupan, akan jadi apa aku selama pekan-pekan terakhir atau bahkan selama bulan-bulan di kamp konsentrasi. Halo teman-teman, kali ini Behind the Book sudah kedatangan tamu Mbak Pangestu Ningsih dari CEO Nura atau yang biasa kita kenal dan disebut Mbak Tutu. Nah, dalam acara Behind the Book kali ini kita akan ngobrolin seorang penulis yang bernama Viktor Frankl yang bukunya sudah diterbitkan di Nura. Ada 3 buku nih. Nah, daripada kita lama-lama langsung aja ya kita ngobrolin si Viktor Frankl ini. Halo Mbak Tutu, apa kabar? Halo Dita, baik sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, halo teman-teman. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, kita hari ini mau ngobrolin soal Viktor Frankl. Yes. Nah, itu dia. Kalau misalnya buat orang-orang yang udah pada tahu nih, sebenarnya si Viktor Frankl ini, itu bukunya kan jadi bahan referensi buat yang terutama yang ini ya, kuliah psikologi. Nah, betul. Sebenarnya pengen tahu, pertama kali gitu kan, awalnya Nura berencana menerbitkan bukunya Viktor Frankl itu kenapa? Oke, ini agak unik ya, kenapa menerbitkan, karena kalau dibilang kenal dengan Viktor Frankl, kita juga nggak mungkin ya kalau kenal ya. Viktor Frankl itu hidup di masa Perang Dunia I ya, zamannya Hitler gitu ya, karena kita tahu dia termasuk warga Yahudi yang harus pergi ke kamp-kamp konsentrasi Nazi. Dia sampai pindah 3 camp ketika itu gitu ya. Untungnya dia survive dari camp itu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal mengapa menerbitkan atau bagaimana awal mulanya menerbitkan buku Man's Search for Meaning ya, yang pertama diterbitkan Nura itu cukup unik juga karena sebenarnya saya belum pernah membaca buku itu. Bukunya Frankl ataupun juga membaca tentang Frankl gitu ya. Tapi awal ketika saya menjadi editor, masih editor di Mizan Bandung ketika itu, saya tuh nguping gitu pembicaraan Pak Haidar dengan Mas Ahmad Baikuni ya, salah seorang editor senior kita. Nah, satu nama yang disebut dalam pembicaraan itu, mereka biasanya ngobrolin soal filsafat nih, gitu ya. Satu nama yang disebut dalam pembicaraan itu adalah nama Viktor Frankl. Nah, itu mungkin kalau awal-awal 2000-an ya, pembicaraan itu saya dengar. Lalu di 2016, 2017 tiba-tiba entah kenapa saya ingat nama itu, Viktor Frankl. Lalu saya Google. Nah, pas saya Google, biasanya yang pertama saya buka tuh Wikipedia kan. Wah, saya tertarik banget nih dengan Viktor Frankl-nya, kisah hidupnya. Kemudian juga ternyata dia pencetus konsep atau konsep terapi psikologi yang namanya logoterapi gitu kan. Dan ketika itu saya lihat orang mulai bicara soal mental health. Nah, jadi wah ini kayaknya bagus nih. Langsung saya minta editor akuisisi Nura waktu itu Mbak Shera untuk minta reading copy biasanya ya. Kita lihat untuk review gitu buku-buku Viktor Frankl. Lalu saya mereview Man's Search for Meaning ya. Ini kebetulan bukunya ada di sini. Dan banyak banget itu ada ini catatan-catatannya gitu ya. Biasanya kalau seneng buku itu kita gitu ya. Benar. Kemudian ya akhirnya saya rasa cukup relevan untuk para pembaca Nura, terus kita terbitkan gitu. Jadi kalau biasanya kita akuisisi naskah itu, saya selalu bilang, kenapa nerbitin Viktor Frankl gitu ya, dengan bercanda saya suka bilang
saya dapat wangsit gitu. Dibisikin sama Opa Frankel kali dalam tidur ya, gitu karena ya. bayangkan ini buku yang terbit di tahun 46 ya. Iya, benar. Dan beda dengan buku-buku lain yang misalnya kita itu dapat email dari agent, ini ada buku bagus gitu ya. Atau misalnya seperti bukunya Pak Budi Dharma, itu adalah buku yang saya baca pada saat kuliah gitu ya. Kemudian ayo kita terbitkan gitu ya. Stephen King, Jane Austen, itu juga buku-buku yang saya baca saat kuliah dan saya suka, makanya kita terbitkan gitu ya. Tapi Frankel ini saya belum membaca, terus tiba-tiba inget aja itu. Hanya satu kedengaran pembicaraan Pak Haidar dan Mas Ahmad Baikuni, Viktor Frankl, terus mungkin nempel ya di sini ya. Terus belasan tahun kemudian muncul gitu. Dan sampai sekarang ternyata masih jadi jajaran buku bestseller ya di Nura ya, itu dari 2017 ini sudah ya. cetakan ke-12 Iya, kalau jadi tidak salah. udah berapa tahun tuh, 2017 sampai dengan 2022? 5 tahun ya, Ya. sudah 11 kali cetak. Itu kira-kira ada hubungannya nggak ya? Tadi karena Mbak Tutu sempat ngobrol soal mental health gitu. Semakin kesini kita tahu, apalagi pandemi kemarin gitu kan. Banyak banget orang kayaknya langsung drop gitu kan mentalnya gitu. Kalau misalnya aku udah baca si Message for Meaning ini walaupun belum sampai selesai banget gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan Frankl, nggak ada apa-apanya sama sekali gitu loh. Kita semua gini, misalnya anak muda yang biasa di Twitter apa segala macem gitu. Itu jadi kayak semacam bisa relate nggak ya gitu buat si Harusnya kita bisa sekarang? ya. Jadi begini, salah satu hal yang membuat kita memutuskan oke, ini diterbitkan, itu adalah nasihat ataupun kalau dibilang pesan Frankl ini sangat powerful. Kenapa? Karena pertama dia mengalami sendiri ya. Bayangkan ya, Viktor Frankl itu ketika itu zaman Nazi ya, Hitler. Itu kan semua warga Yahudi dikirim ke kamp konsentrasi ya. Kalau nggak disuruh kerja paksa, dimasukkan ke gas chamber ya, kamar gas gitu. Ya sudah pokoknya dua-dua nggak ada yang enak lah gitu ya. Nah, Viktor Frankl ketika itu sudah mendapatkan visa ke Amerika. Jadi orang-orang tertentu yang mungkin beruntung gitu ya, itu tuh mendapat visa ke negara lain. Makanya orang-orang Yahudi itu kan tersebar di berbagai negara ya, di Amerika Selatan, di Amerika gitu ya. Nah, Viktor Frankl mendapatkan visa untuk pergi ke Amerika, artinya menjadi warga Amerika kan. Tapi dia nggak mau pergi. Kenapa? Karena dia ingat orang tuanya. Jadi orang tuanya itu ayah ibunya itu nggak dapat visa. Masa saya mau tinggalin gitu kan? Nah, akhirnya dia nggak manfaatkan visa itu demi bakti lah ya pada ayah ibu itu pasti kalau kita masih punya ayah ibu itu sesuatu yang ingin sekali kita lakukan begitu ya, memberikan yang terbaik buat ayah ibu, tidak menelantarkan mereka gitu ya. Ini satu contoh lah dari Frankl yang layak kita catat gitu. Nah, tapi pada akhirnya Frankl dan keluarganya, dia, istrinya, ayah ibunya harus diangkut di kamp konsentrasi. Nah, kebayang kita sudah tahu banyak cerita tentang kamp konsentrasi itu ya. Tapi disitulah kemudian saya kira ini semacam satu makna ya yang seringkali kampanyekan oleh Frankl bahwa segala sesuatu ada maknanya. Jadi makna kenapa dia tidak berangkat ke Amerika, makna kenapa dia harus ke kamp konsentrasi adalah lahirnya logoterapi gitu. Itu dia. Yang sampai sekarang jadi kayak merinding aku kadang-kadang ini ya mengingat itu tuh karena logoterapi kebayang ya dipakai dan dimanfaatkan orang sampai saat ini gitu. Tadi itu, jadi berarti pengen tahu aja sih sebenarnya buat orang yang mungkin belum tahu gitu kan konsep logoterapi itu apa gitu. Kalau misalnya ngeliat dari harfiahnya sih logoterapi, apa ini terapi berdasarkan logo atau gimana gitu kan ya. Logo ya. Sebenarnya logo itu artinya makna. Logos ya. Logos dari kata logos ya. Jadi terapi dengan cara mencari atau menggali makna gitu ya. Karena sebenarnya menurut Frankl manusia hidup ini adalah mencari makna gitu ya. Bukan mencari
kekayaan, bukan mencari jodoh, bukan mencari apa-apa ketenaran gitu, popularitas, tetapi sebenarnya mencari makna gitu ya. Karena tanpa makna dia akan menjadi hampa, kehidupannya akan menjadi hampa. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan logoterapi. Nah, bagaimana mencari makna itu? Menurut Frankl, antara makna itu bisa ditemukan misalnya kalau orang punya cinta, kemudian punya kebermanfaatan gitu ya, dirinya punya kebermanfaatan, misalnya dalam bekerja begitu ya, itu kan bermanfaat bagi keluarga juga. Misalnya Dita nih bekerja di penerbitan, mungkin mendidik banyak orang dengan buku-bukunya gitu lah. Langsung padahal ya. Iya, nah jadi itulah sebenarnya yang memotivasi orang untuk tetap hidup, itu makna gitu. Dengan apa makna kita temukan? Ya dengan berbagai kegiatan itu. Yang menarik itu bahwa sebenarnya bahkan ketika tidak tidak memiliki pekerjaan pun, tidak bisa apa-apa pun, sebenarnya hidup manusia itu ada maknanya. Ada satu contoh di sini yang diungkapkan Frankl ya di buku ketiganya, kalau nggak salah buku Yes to Life ya, buku Yes to Life yang saking banget bucinnya Mbak Tutu menerjemahkan saya terjemahin sendiri gitu ya, saking senengnya saya sama Frankl. Jadi bagaimana sebenarnya hidup manusia itu intrinsically gitu ya, jadi nggak usah pakai apa-apa, itu sudah ada maknanya gitu. Ini dia cerita tentang seorang anak yang lahir dengan menyandang cerebral palsy. Dia nggak bisa bicara, dia nggak bisa berjalan, dia nggak bisa apa-apa. Nah, pada tahun 39 itu Hitler itu merilis satu aturan bahwa dia saya lupa nama aturannya, tapi ada di buku itu, orang-orang yang tanda kutip ya tidak berguna itu dikamargaskan, di eutanasia, di eutanasia. Kebayang ya, kebayang saya betapa saya menerjemahkan Yes to Life itu sampai shock, ya ampun ini kok ada orang bikin aturan kayak gini. Jadi misalnya orang-orang yang cacat, orang-orang yang mungkin itu tadi cerebral palsy, orang itu gila, mungkin orang-orang gila ya, penyandang ODGJ ya, ODGJ, penyandang skizofrenia itu harus dienyahkan. Itu tahun 39 mengeluarkan aturan itu. Nah tentu saja si bayi ini, anak ini harus masuk tuh disuntik eutanasia ya, disuntik mati gitu. Tapi ibunya menulis ya bahwa dia memang tidak bisa bicara, dia memang tidak bisa berjalan, dia akan, kalaupun dia terus hidup, dia akan bergantung terus pada saya gitu ya. Tapi suatu ketika saya gendong dia dan saya tanyakan, hai sayang, kamu cinta mama enggak? Dan dia memelukku lebih erat. Jadi bayangkan ya, jadi sebenarnya, dan itu pelukannya itu memberikan kebahagiaan padaku, kebahagiaan yang sangat besar padaku gitu ya. Jadi sebenarnya ketika manusia ini, si kecil ini enggak bisa apa-apa, dia tetap bisa memberikan kebahagiaan. Iya, maknanya sesederhana itu ya sebenarnya. Sesederhana itu gitu. Jadi jangan salah gitu betul. Ya, bahwa keberadaan kita itu sebenarnya sangat berharga, sangat. Jadi jangan sedikit-sedikit down gitu maksudnya, karena pasti ada seseorang yang mengatakan you mean to me, gitu, betul, yakin deh. Nah, itu relate banget sih sebenarnya sama, karena kadang ya kalau misalnya tadi kita ngobrolin soal apa namanya, Frankl tuh nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apa penderitaannya dibandingkan dengan Frankl. Nah, tapi kebanyakan malah kalau di sosmed nih, orang tuh malah kayak adu nasib gitu Mbak gitu. Lu enakan lu dong. Kayak gitu. Kalau itu kan gimana ya biar kita bisa tahu gitu kan, kalau misalnya
yang nggak ada hubungannya lah soal Iya, adu nasib kayak iya. gitu. Lu nggak Penerimaan. ngerasain gue sih, kayak Nah, gue iya. kayak gue sih lebih menderita dari lu enak sih, ibumu begini, bapakmu begini, lu enak punya Iya. mobil gitu ya. Betul, ngomongin privilege lah, ngomongin masalah adu nasib gitu. Itu gimana biar kita bisa nggak harus terpikir ke masalah itu, tapi ke pemaknaan tentang diri kita sendiri gitu. Iya. Jadi ada satu pernyataan Frankl di situ yang sangat bagus banget. Dia bilang perbandingan penderitaan itu nggak ada artinya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu kamu bisa nggak memaknai penderitaan atau kebahagiaanmu itu. Mungkin begini, kita bayangin ya, ada orang yang kerjaannya itu mungkin pesta, baju bagus, mobil bagus, rumah bagus gitu ya. Terus di sisi lain ada yang sengsara gitu ya. Sekedar contoh saya mau menyebut aja, jadi ketika awal pandemi itu di pintu gerbang kompleks saya itu ada seorang bapak-bapak bawa sepeda dan membawa satu termos gitu, terus dan beberapa itu rangkaian kopi instan gitu ya, dia mau jualan. Starling. Ya, apa itu? Keliling. Itu namanya Starling. Bla 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 keliling ya, kopi keliling atau apa gitu ya. Saya sedih melihat itu ketika itu. Aduh, sedih banget ini karena itu baru muncul. Pasti sebelumnya dia tidak melakukan hal ini, itu satu. Yang kedua, dia dengan begitu saja cari tempat di situ gitu ya, yang mungkin pembelinya akan susah karena itu sebenarnya belokan dan orang tuh lalu lalang nggak bisa berhenti gitu ya. Nah, tapi sampai sekarang dia masih ada, surprisingly berjualan dan tidak hanya satu termos, dia sudah punya dispenser. Nah, artinya apa? Kesengsaraan yang kemudian kita pandang itu sengsara, bagi dia itu adalah jalan untuk bertumbuh, jalan untuk berkembang. Nah, di satu sisi, apakah yang pesta-pesta, yang punya baju bagus dan mobil bagus, nggak harus memikirkan mencari nafkah gitu ya? Mereka bisa memaknai nggak kondisi itu? Jangan-jangan mereka hanya melalui itu, ya kosong aja gitu. Nggak ada tuh misalnya, mungkin, wah saya punya ini nih, saya punya privilege ini nih, harus apa gitu. Itu sih ini. Ya benar ya, sebenarnya sesederhana juga kita melihat di sekeliling kita ya gitu, nggak harus terlalu, kadang karena medsos itu kesannya terlalu jauh ya jaraknya ya gitu. Betul. Sebenarnya saya ngelihat kalau orang kan sering down setelah melihat medsos gitu ya. Nah, terus merasa dirinya nggak berharga gitu ya. Aduh, saya kalah dibanding itu. Dia lebih cantik, dia lebih fotogenik, dia lebih happy gitu, seolah-olah kok saya terkurung di sini saja ya gitu ya. Nah, itu sebenarnya sangat berisiko kita jadi mempersepsi bahwa diri kita nggak ada artinya gitu. Diri kita lebih buruk dari orang lain, lebih tidak bahagia dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita melihat ke dalam, harusnya kita bisa menemukan ya hal-hal yang harus kita syukuri. Bayangin loh, kita dapat tangan, dapat mata, itu gratis. Dapat udara, ya gratis gitu. Berarti ada dong yang mencintai kita, ada yang menganggap kita berharga gitu, karena kita diberinya segala sesuatu. Diberinya semua kesempatan gitu. Masa sih kita sendiri menganggap diri kita nggak berharga gitu ya? Ada loh, kalau katakanlah nggak ada orang yang straightforward di hadapan kita yang bilang you mean to me, please be my bla 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 gitu, please be my Valentine gitu ya. Ada yang setiap hari itu mengucurkan kasih sayangnya gitu kan ke kita gitu ya. Yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan, tapi yang diberikannya kelihatan harusnya gitu ya. Keindahan apa macam-macam gitu kan. Ya inilah kalau kita
di masa COVID oksigen harus beli, lari-lari ke sana kemari Iya. nyari. Nah, padahal setiap hari itu kita menghirup oksigen gratis gitu. Iya, Kasih bener. bumi ini dibuka, si bumi ini gratis. Masa kurang sayang apa itu kan? Betul. Tuh. Nah itu dia ternyata maksudnya kita tuh bener-bener kadang lupa aja ya gitu. Nanti kadang-kadang kalau misalnya ingetnya itu pas lagi susah gitu kan Nah, baru inget gitu betul. kan. Nah gimana ya sebenarnya caranya biar kita selalu inget kalau misalnya kita itu bermakna, berharga itu tanpa harus susah dulu gitu misalnya. Tanpa harus saat susah dulu. Iya, itu tadi sebenarnya harusnya kita sadar nggak ada perbedaan antara susah dan senang. Jadi the most important thing is kita bisa ambil makna nggak dari susah dan senang itu Oh gitu. iya, bener. Karena kita Iya. kadang mikirnya pas senengnya aja ya lagi Iya. gimana gitu. Kita merasa kalau seneng itu anugerah, Iya. kalau susah itu hukuman, Musibah, iya, iya. musibah gitu. Iya, iya. Padahal dua-duanya itu bisa cobaan sebenarnya Iya, gitu. iya. Dan menurut saya Frankel ini walaupun tidak ngobrolin agama, pada akhirnya itu sangat spiritualis, Iya. yaitu karena dia mengingatkan cinta yang satu ya, the ultimate love gitu ya, seseorang yang cintanya itu unconditional gitu. Dan menurut Frankel sebenarnya tujuan utama manusia itu ya cinta itu, dan cinta itulah yang harusnya memotivasi hidup kita, Nah, terkait dengan cinta sebagai motivasi ini, sebenarnya kenapa Frankel survive dari camp konsentrasi itu juga karena cinta. Kenapa? Karena setiap hari dia membayangkan istrinya. Padahal istrinya Di camp meninggal juga, kan, iya, dan akhirnya. meninggal. Tapi dia kan nggak tahu nih, Iya, iya. selama di camp itu mereka dipisah campnya. Tapi setiap hari Frankel membayangkan istrinya, aduh istriku yang kusayangi, dan dia melakukan pembicaraan imajiner dengan istrinya gitu. Jadi saya membayangkan ya, kalau di camp konsentrasi itu menurut ceritanya Frankel kan dia satu-satunya makanan yang diberikan kepada mereka itu adalah sup yang isinya sedikit, kuahnya banyak. encer gitu Encer. ya. Dan itu hanya diberikan kalau mereka sudah bekerja keras, ya ngangkutin batu, menggali apa demi kepentingan perangnya Jerman gitu ya. Nah, ketika menerima sup mereka harus buka topi. Jadi Frankel di situ menggambarkan betapa jiwa kami ini hanya dihargai dengan semangkok sup, yang untuk itu pun kita harus bekerja keras. Nah, saya bayangin bagaimana misalnya dia menerima sup gitu, terus dalam kepala dia ngomong ke istrinya, "Hai darling, gitu, gimana supmu?" gitu. Padahal jauh kan Iya, di ini ya. Dia mungkin melakukan itu setiap hari sehingga, dan tentu itu menumbuhkan harapan suatu saat akan ketemu lagi kan. Iya, iya, iya. Dan ternyata kalau nggak salah di buku itu tidak lama setelah mereka masuk ke camp, istrinya itu sudah meninggal. Mungkin karena kalau dulu kan kalau di camp itu kalau nggak bisa kerja langsung masuk kamar gas kan. Jadi barangkali gitu ya, istrinya, ayah ibunya Frankel itu dianggap tidak berguna itu oleh Nazi dan dimasukkan ke kamar gas. Tapi gara-gara membayangkan cinta itu tadi, itu Frankel tetap semangat untuk hidup. Aku harus hidup agar istriku kalau keluar dari camp ketemu aku, agar dia tidak sedih. Tapi justru ternyata Frankel yang mengalami bahwa bapak ibunya meninggal, istrinya meninggal gitu ya. Di sini ini bagus banget di Yes to Life ini ya, dikutip suratnya Frankel pada sahabatnya gitu ya, menggambarkan ketika dia pertama kali kembali ke rumah. Bayangkan ya, saya mau bacain ya, karena agak apa, chilling saya rasa ya. Jadi bayangkan dia terbebaskan kan, Nazi kalah oleh sekutu, kemudian Frankel kembali ke rumahnya gitu ya. Dia menggambarkan keadaan itu, saya letih tak terkira, sedih tak terkira, kesepian tak terkira.
Di camp kamu merasa sudah mencapai titik terendah dalam hidup. Bayangkan bahwa di camp itu dianggap binatang aja kan. Lalu saat kembali pulang, kamu menyaksikan segala sesuatu yang kamu coba pertahankan telah hancur. Ayah ibunya nggak ada, istrinya nggak ada, meninggal semua. Saat kamu menjadi manusia lagi, kamu bisa tenggelam bahkan lebih dalam ke sumur penderitaan yang tak berdasar. Itu, wah udah deh nggak kebayang gitu ya. Kalau aku tidak memiliki sikap positif sekuat karang terhadap kehidupan, jadi apa aku selama pekan-pekan terakhir atau bahkan selama berbulan-bulan di kamp konsentrasi. Jadi satu kata kuncinya adalah sikap positif sekuat karang. Ayo kita positif-positif. Positif, jangan positif COVID. Oh iya jangan. Nah tapi ini dari 3 buku Frankl yang sudah diterbitkan Nura kan ada yang pertama Message for Meaning, yang kedua tuh Will to Meaning, yang ketiga Yes to Life ya. Kalau buat yang pembaca baru nih pengen tahu gitu, ini perbedaannya tuh apa aja ya Mbak? Gitu. Dan harus baca mulai dari mana? Mungkin kalau baca mulai dari mana? Dari Message dulu kali ya? Iya, saya kira Message itu yang paling utama ya, karena itu pertama di separuh pertama itu mengisahkan cerita dia waktu di camp konsentrasi, kemudian yang bagian kedua tentang konsep-konsep dasar logoterapi. Nah, The Will to Meaning itu adalah pemaparan logoterapi yang lebih dalam, karena dia berasal dari kuliah-kuliah. Jadi kuliah-kuliah Frankl, paper-papernya yang kemudian diterjemahkan gitu ya. Kalau Yes to Life itu buku yang barangkali lebih ringan karena logoterapi atau konsepnya Frankl ini dijelaskan dengan kisah-kisah gitu ya. Misalnya ada kisah tentang anak kecil yang lahir tanpa bisa apa-apa tadi. Ada kisah tentang kolega-kolega Frankl yang kemudian memaknai lebih dalam tentang logoterapi ini gitu, macam-macam sih. Tapi ya itu kira-kira kalau mau mulai sebenarnya Message for Meaning. Kalau mau mendalami logoterapi secara teoritis itu The Will to Meaning gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen lebih nggak berat-berat gitu, habis Message for Meaning boleh langsung Yes to Life. Itu Yes to Life judulnya aja udah memotivasi ya. Dan sudah positif banget gitu ya. Dan ada pengantarnya Daniel Goleman yang kita kenal sebagai pencetus emotional intelligence ya. Oke baik, nah ini terakhir nih ya, mungkin sampai sebelum kita mungkin akan bertemu lagi aja. Kalau misalnya Mbak Tutu jadi Frankl nih sekarang gitu, apa yang ingin disampaikan terutama buat anak-anak muda deh gitu? Sebenarnya saya pengen mengatakan bahwa jalanilah hidupmu sendiri gitu ya, nggak usah perhatiin nasihat-nasihat orang. Oh gitu ya, oh asik langsung ya. Karena tapi yang penting sepanjang jalan itu pungutlah makna-makna itu tadi gitu ya. Jangan kemudian menyesali jalan yang ketempuh, menyesali hal-hal peristiwa-peristiwa yang kamu alami gitu ya. Tapi explore apapun, sebebas apapun yang kamu mau gitu ya. Asal kamu pungutin tuh makna-makna itu gitu ya. Jadi dan ingat bahwa ada satu yang mencintaimu, satu yang mencintaimu tanpa batas, tanpa syarat gitu kan, yang melindungimu kapan saja gitu ya, yang akan memberikan apapun yang kamu inginkan sebenarnya gitu ya. Karena cinta itu sebenarnya yang saya harapkan bisa memotivasi kita gitu untuk tetap berjalan dan mengambil makna-makna itu tadi. Nah, jadi bucinnya itu positif juga seperti Mbak Tutu ya. Iya, benar, harus bucin pokoknya. Oh, satu lagi ya, kalau tadi kan Dita bilang bahwa yang satu itu kan nggak kelihatan gitu ya. Frankl di situ bilang bahwa cinta itu sebenarnya nggak harus kelihatan, nggak harus kelihatan, dan itu saya rasakan ketika ibu saya meninggal gitu ya. Itu yang namanya cinta ibu saya mungkin dalam kenangan itu
sangat berasa gitu ya. Bahkan di saat-saat macet begitu ya. Terus tiba-tiba saya membayangkan, wah ini jangan-jangan nanti ngantri di hari penghakiman itu kayak gini nih, macet kayak gini gitu. Tapi aku akan sabar ngantri gitu ya, karena aku yakin di sana ada ibu saya gitu. Saya ngebayangin ibu saya di sana dada gitu kan. Jadi itulah bahwa ibu saya sekarang sudah nggak ada, tapi cintanya itu masih aku rasain gitu. Oke, wah. Hari ini sangat penuh dengan makna sesuai dengan bahasan yang kita logoterapi di sini gitu. Makasih banyak Mbak Tutu. Baca. Iya betul, harus baca ya teman-teman. Yang ngomong bukan penerbitnya ya, bukan penerjemahnya oke gitu, tapi adalah pembacanya. Jadi ini bukan promosi penerbit, tapi seseorang yang istilahnya Dita bucin gitu ya. Bucin sama Viktor Frankl. Kalau misalnya cinta bisa melakukan hal positif kan lebih bagus gitu. Betul. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa berlanjut nanti di lain waktu gitu kan ya. Insya Allah. Oke, teman-teman sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Behind the Book. Saksikan juga Behind the Book yang lain bersama tentu saja narasumber dan host yang lain juga. Selamat sore, udah itu nggak usah. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa share, subscribe channel Mizan Network, dan tonton video lainnya.